Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Persual, mungkin kita pernah membaca atau mendengar satu informasi yang secara psikologis kurang nyaman bagi kita sebagai orang Indonesia. Apa itu? Bahwa bangsa dan negara kita di mata dunia, di negara-negara lain, kesannya seringkali dipandang sebelah mata dan kurang diperhitungkan. Apa yang saya sampaikan ini itu bukan omong kosong. Saya membaca satu buku yang menarik, dan tentu ini adalah orang yang punya otoritas bercerita tentang hal itu. Tetapi di buku itu juga adalah menawarkan satu solusi yang luar biasa, yang kedepannya ketika itu diaktualisasikan, maka Indonesia akan semakin disegani di dunia. Jadi apa itu? Maka melalui channel YouTube Agus Liyadi Sang Inspirator dalam Ikhtiar Edukatif Inspiratif Sekolah Peradaban, kita akan membahas prinsip diplomasi tangan di atas Pak JK dalam perspektif basmala ala Ari Ginanjar Agustiati. Sahabat Persual, kita terlebih dahulu saya yakin bahwa kita semua mengenal Pak JK. Pak JK adalah wakil presiden yang mantan wakil presiden dua kali, dengan dua presiden yang berbeda, yaitu wakil presiden ke-10 dan ke-12. Ke-10-nya bersama Pak SBY periode pertamanya, dan ke-12-nya adalah bersama Pak Joko Widodo periode pertamanya pula. Pak JK juga dikenal sebagai diplomat ulung yang berhasil bukan cuma mendamaikan perseteruan di internal bangsa Indonesia, tapi di negara-negara lain seringkali tampil sebagai yang mampu juru damai, kesannya begitu. JK tepatnya adalah Pak Yusuf Kalla, karena ejaan lama maka J itu dibaca Y, jadi Yusuf Kalla, bukan Yusuf Kalla ya. Kita lanjut. Jadi dalam buku ini buku Tangan di Atas judulnya. Buku ini adalah kumpulan pidato sebanyak 168 pidato. Jadi beberapa pidato Pak JK selama menjabat sebagai wakil presiden itu dipilih untuk disatukan menjadi buku. Ini terbit di bulan Mei tahun 2018. Di dalam buku ini kita bisa membaca tentang pandangan tadi, informasi tadi yang kesannya kita di mata dunia, Indonesia itu di mata dunia kurang diperhitungkan. Ini ada di sini, bahkan kesannya kurang dikenal. Jadi Pak JK bercerita di sini, beliau pernah satu rombongan kurang lebih 10-15 orang itu ke New York. Ternyata setelah memasuki kios buah, ternyata pelayannya kesannya lebih mengenal beliau, mengira beliau adalah orang Malaysia. Coba bayangkan, jadi Malaysia lebih dikenal. Kemudian berikutnya beliau juga pernah ke Bangladesh. Di mana pelayannya katanya pada saat itu adalah orang Amerika asli. Lalu apa yang terjadi? Rombongan Pak JK dikira sebagai orang Malaysia lagi. Jadi memang Pak JK menegaskan bahwa di dunia ini hanya dua negara yang sangat dikenal, negara kaya dan negara nakal. Tapi tentu Indonesia tidak ingin menjadi negara nakal karena itu berbahaya. Tapi kita bisa menjadi negara kaya supaya sangat dikenal. Tapi sebenarnya Indonesia, kalau kita melihat, Indonesia adalah negara yang sangat kaya, tetapi kenapa kesannya masih dipandang sebelah mata? Karena mungkin kita masih seringkali itu mengedepankan sikap dan perilaku mengemis tangan di bawah, bukan tangan di atas sebagaimana judul dan prinsip diplomasinya Pak JK. Kita lebih sering sebagai tangan di bawah, pengemis. Berbeda dengan Malaysia yang dikenal di negara-negara luar, karena
di buku ini bisa kita baca bahwa memang diakui Malaysia itu secara ekonomi itu sangat besar, sangat kuat. Dan selain itu, negara Malaysia itu seringkali menjabarkan, mengaktualisasikan prinsip tangan di atas. Sebagai contoh, kantor Perdana Menteri Palestina saja itu dibangun oleh Malaysia. Coba bayangkan. Kemudian sebagai bentuk bahwa yang membuktikan yang kesannya kita dipandang sebelah mata dan selalu dikira pengemis, di dalam buku ini pula itu ada pengalamannya Pak JK yang sedikit membuat Pak JK tersinggung pada saat itu. Jadi Pak JK katanya itu mengunjungi wakil Presiden Amerika Serikat Dick Cheney, jadi pasangannya Pak Barack Obama di periode pertama. Pada saat itu, Pak Wakil Presiden Amerika Serikat ini itu langsung serta-merta mengatakan ke Pak JK, dan ini membuat Pak JK tersinggung. Apa itu? Dia mengatakan begini, Pak Wakil Presiden, biasanya negara-negara Anda, seperti Anda, ketika datang selalu minta bantuan. Apa yang bisa saya bantu? Ini Pak JK tersinggung karena memang prinsip diplomasi Pak JK itu selalu pada prinsip tangan di atas. Maka Pak JK dalam keadaan tersinggung dia mengatakan, menjawabnya secara tegas pula, oh tidak, saya tidak pernah datang untuk minta bantuan. Saya datang ke sini justru untuk membantu Anda. Maka Pak Wakil Presiden pada saat itu kaget mendengar jawaban dari Pak JK. Tapi tentu kita tidak sedang mau membaca panjang lebar cerita ini. Kemudian ada lagi contoh lainnya, di mana ketika itu kesannya ada ya kesannya perseteruan awalnya antara Cina dan Taiwan. Maka Taiwan itu melakukan ya kesannya mungkin kunjungan kunjungan diplomasi atau strategi geopolitik negaranya, itu berkunjung lalu ingin meminta mendarat di beberapa negara, tapi ditolak kesannya. Ditolak. Lalu Indonesia melalui Pak JK itu mengizinkan mendarat, maka Cina marah besar. Jadi Malaysia Taiwan itu mendarat di Indonesia di Batam, diizinkan oleh Pak JK, lalu Cina marah pada saat itu, marah sekali terhadap Indonesia. Maka tiba-tiba Pak JK ingin ke Cina itu dalam urusan untuk terkait listrik. Tentu dengan urusan ini ada peluang mendapatkan kurang lebih 10 miliar dolar. Tapi kedatangan Pak JK justru ditolak sama Cina. Maka Pak JK pada saat itu kesannya ya menyampaikan ke Taiwan, di sini, lalu Taiwan memberikan bantuan ke Indonesia kurang lebih 5 miliar dolar. Jadi apa yang terjadi? Kesannya Cina tersinggung pada saat itu. Artinya semakin tersinggung, kaget, panik. Jadi panik karena justru Taiwan memberikan bantuan dana yang luar biasa jumlahnya ke Indonesia. Maka Cina menelpon meminta kembali supaya Indonesia datang ke Cina. Jadi kesannya begitu. Jadi Indonesia diminta kembali datang ke Cina. Tetapi Pak JK secara tegas, itu ada di buku ini, itu tidak mau datang. Jadi dia bilang begini, Pak JK, saya tidak mau. Dulu saya mau datang, kau tolak. Sekarang saya tidak ada waktu. Coba. Jadi ini Pak JK luar biasa memang. Karena dalam pandangan Pak JK, justru bukan Indonesia yang butuh ke Cina. Bisa dipastikan dalam prinsipnya Pak JK itu Cina lah yang membutuhkan Indonesia. Jadi itu yang kemudian tentu ada banyak di sini. Sebagai contoh yang menegaskan ada cerita panjang lebar termasuk dengan kasus dengan Malaysia, di mana pada saat itu jadi Pak JK mengatakan begini, prinsip tangan di atasnya itu bukan cuma dalam perspektif memberi saja, dan tentunya bukan untuk selalu mau minta, tapi sekali-sekali dalam diplomasi kita harus keras begitu. Jadi sekali-sekali dalam diplomasi kita harus keras, sampai ketika kasus antara Malaysia
Malaysia dan Indonesia, di mana memang Malaysia itu diakui militernya kekuatan militernya di laut itu sangat luar biasa. Jadi kasus kasus Sambalat kalau tidak salah. Tapi Pak JK dalam percakapannya kesannya begini secara tegas ya, kesannya ya kalau mau perang ya Pak JK bisa mengajarkan para tenaga kerja Indonesia yang ada di sana untuk membom Petronas ya, membom Petronas Tower. Jadi kesannya begitu. Jadi ini mungkin beberapa cerita, tetapi kita ingin melihat bahwa ternyata prinsip tangan di atas itu memang penting dalam kehidupan ini. Jadi prinsip tangan di atas itu memang penting. Hanya memang yang jadi persoalan memang bahwa kalau kita membaca teori postkolonialisme, kalau tidak salah, meskipun saya lupa judul buku persisnya yang pernah saya baca, bahwa memang negara-negara yang pernah dijajah itu seringkali memang bangsanya itu mengalami kondisi inferioritas yang sangat akut. Jadi mengalami kondisi psikologis inferioritas yang sangat akut, merasa rendah. Dan sebaliknya negara-negara yang pernah kuat menjajah negara-negara lain itu kesannya punya power, superioritas yang luar biasa. Padahal bisa saja secara ekonomi itu mereka biasa artinya secara sumber daya alam mereka biasa-biasa saja, tapi karena powernya, perasaan psikologisnya yang tinggi itu berpengaruh. Jadi kenapa saya tertarik untuk membahas ini dalam perspektif Ari Ginanjar, perspektif Basmala Ari Ginanjar, karena ternyata apa yang ditegaskan oleh Pak JK, apa yang ditegaskan oleh Pak JK, kemudian yang perlu ditawarkan Pak JK terkait diplomasi tangan di atas, itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, baik secara politik dan juga bermanfaat secara ekonomi. Itu penegasan Pak JK. Dan ternyata diplomasi tangan di atas atau prinsip tangan di atas itu sebenarnya kalau kita melihat di ajaran agama Islam itu sangat tegas. Rasulullah menganjurkan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa memberi itu jauh lebih baik daripada menerima. Jadi tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian kalau kita membaca kajian daripada Pak Ari Ginanjar, saya punya bukunya, membaca kajian daripada Pak Ari Ginanjar, itu prinsip tangan di atas itu berada dalam perspektif atau penjabaran nilai dari basmalah. Karena Pak Ari Ginanjar menegaskan bahwa basmalah itu mengandung dua nilai, yaitu nilai memberi, berarti tangan di atas, dan nilai memulai. Jadi itu intinya basmalah. Sehingga kita bisa pahami dari sini, anggaplah kita mandi. Mandi itu bukan cuma untuk pribadi kita sendiri saja, bahwa saya mandi supaya saya bersih, tetapi ada konsep memberi di situ di balik mandi. Maksudnya apa? Maksudnya kan biasa apalagi dalam Islam kan diajarkan terputus berkahnya, segala perbuatan kita akan terputus berkahnya kalau tidak diawali basmalah. Jadi ketika kita mandi diawali dengan basmalah bukan dalam pengertian supaya kita masuk surga saja, tetapi kita semestinya menganut prinsip, menjabarkan prinsip memberi itu, bahwa saya mandi bukan untuk pribadi saya sendiri, supaya bersih dan sehat tubuh saya, bukan bebas dari kuman atau virus, bukan itu, tapi kita mandi supaya kalau saya bersih maka orang lain senang, kalau saya bau tentu mengganggu orang lain. Jadi ada prinsip seperti itu. Jadi Islam memang mengajarkan. Apalagi dalam bukunya Pak JK ini di akhir subbab atau judul khusus diplomasi tangan di atas, beliau memang di ujungnya itu menegaskan tentang 99 Asmaul Husna.
Jadi beliau memiliki menjadikan itu sebagai basis nilai 99 Asmaul Husna. Tapi kalau kita gaji kembali dengan kajian basmalah dari buku ini, maka sebenarnya 99 Asmaul Husna di basmalah itu juga kan terungkap karena dengan menyebut nama Allah. Berarti nama Allah kan 99, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi dari 99 nama Allah yang ujung tombaknya, saya menganalogikan begitu, ujung tombaknya itu adalah kasih sayang. Kasih sayang ujung tombaknya. Jadi kasih sayang. Kalau kita pun membaca buku Arfan Pradiansa terkait konsep kasih sayang, maka kasih sayang hanya menjadi teori ketika tidak ada perilaku memberi. Jadi penegasannya begitu. Jadi kapan kita tidak memberi, maka kasih sayang itu hanya sebagai teori semata. Jadi tentu kita tidak mau kasih sayang itu hanya menjadi teori semata. Maka jadi sebaiknya memang ini menarik ini diplomasi tangan di atas, supaya kita di mata dunia itu kesannya kita bisa disegani. Belum lagi kalau kita ada sekilas yang saya pernah bahas di video terkait syukur dalam perspektif fisika kuantum. Kalau kita hubungkan lagi dengan tangan di atas dengan perspektif fisika kuantum, tentu ada selalu perasaan dalam diri kita, selalu ada pikiran dan perasaan dalam diri kita, perasaan mengalami berkelimpahan sehingga tidak merasa rendah diri. Ketika kita merasa selalu berkecukupan, maka tentu refleksinya kalau kita melihat dari teori medan kuantum, fisika kuantum itu, maka tentu akan memancarkan frekuensi di alam semesta ini, dan itu akan direspon oleh frekuensi-frekuensi lain termasuk dari bangsa-bangsa di negara lain. Maka justru mereka akan mulai memandang kita sesuai dengan frekuensi yang kita pancarkan itu. Jadi sebaiknya memang Indonesia, apalagi Indonesia bukanlah negara miskin kalau dilihat dari sumber daya alamnya, maka tentu saya setuju tawaran dari Pak JK bahwa sebaiknya para elit negara kita, para penyelenggara negara kita itu mengedepankan prinsip diplomasi tangan di atas. Jangan takut dengan negara-negara lain. Seperti Pak JK tidak pernah takut berhadapan dengan negara dengan penguasa negara apapun. Beliau selalu tegas menyampaikan, selalu memandang bahwa kita tentu prinsipnya bukan untuk sebagai peminta-minta, tapi memberi. Dan beliau juga menegaskan sebagai refleksi daripada prinsip tangan di atas, ya sewaktu-waktu dengan negara tertentu kita bisa bersikap keras, meskipun tentu tidak berlebihan, karena beberapa pertimbangan, termasuk pertimbangan bahwa kehidupan kebersamaan itu jauh lebih penting. Dan sebenarnya kalau kita melihat daripada konstitusi negara kita pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar, kita bisa menangkap satu pesan di sana, yang dimana pada bagian cita-cita dan tujuan nasional kita memang sudah ada prinsip di sana adalah mengedepankan prinsip tangan di atas. Karena di salah satu poin di atas, yaitu di pembukaan itu adalah ada istilahnya ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi itu adalah janji, komitmen bagi bangsa kita untuk melaksanakan ketertiban dunia. Tentu di sini ada prinsip tangan di atas. Itu mungkin semoga bermanfaat bagi kita semua. Tentu banyak hal yang menjadi kekurangan, sahabat Tirson, supaya channel ini juga selalu hadir di kita semua para sahabat Tirson. Mungkin tidak apa-apa channel YouTube ini di subscribe dan dinyalakan loncengnya supaya bisa senantiasa sekolah peradaban bagi kita yang menawarkan konten-konten inspiratif yang mencerahkan dan mencerdaskan melalui belajar bersama. Jadi bukan berarti saya menggurui, saya juga masih punya banyak kekurangan, tapi insya Allah akan senantiasa
terus belajar, terus berdoa untuk memataskan diri bahwa apa yang saya sampaikan itu layak untuk menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.